Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina A dari kelas Pendidikan Fisika A, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun pertanyaannya yaitu Pertanyaan pertama yaitu, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik itu agama, budaya, adat, bahasa, dan masih banyak lagi. Untuk itu diperlukan nasionalisme yang tinggi agar dapat mengikat bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuannya. Adapun tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Adapun nilai-nilainya yaitu nasionalisme yang tinggi, kerja keras, saling menghormati pendapat orang lain, saling mengerti dan memahami, dan mengutamakan kepentingan bersama. 3. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Dalam menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia tidak boleh menganut paham post-nasionalisme. Bagaimanapun kuatnya arus interpendensi yang terjadi untuk menghadapi dunia luar, Indonesia harus selalu membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan untuk membina dan mempertahankan nasionalisme bangsa Indonesia, persyaratan utama adalah kesiapan dan kegigihan serta fleksibilitas dalam mengelaborasikan bentuk-bentuk nasionalisme yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Apapun bentuk nasionalismenya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang pluralistik disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan accountable. Yang keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Pada awal kemerdekaan, nasionalisme begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya karena beberapa alasan, yaitu pertama, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Yang kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama, yakni penjajah. Namun, menjelang usianya yang ke-71 tahun, konteks nasionalisme Indonesia mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini mensyaratkan bahwa metode yang dipilih tidak sama dengan sebelumnya. Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Parpol sebagai mesin demokrasi masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Tak mengherankan jika produknya ialah pemimpin yang belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Bahkan, korupsi menjadi agama baru yang semakin masif pemeluknya, dari birokrat hingga parlemen kelas teri hingga kelas kakap. Nomor 5 yaitu, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Untuk saat ini, sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia. Karena sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Karena menurut pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawir Tortowi, sistem kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah NKRI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia, dalam undang-undang tersebut tidak mengenal kewarganegaraan ganda kecuali bagi anak-anak yang memiliki orang tua dengan status kewarganegaraan berbeda, dan salah satunya adalah warga negara Indonesia. Maka ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang asas kewarganegaraan ganda terbatas. Keenam,
Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Elemen-elemen yang dapat mengikat kita sebagai suatu bangsa sudah termaktub dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara. 4 pilar itu antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, ketetapan MPR dan NKRI sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Elemen-elemen tersebut dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat dengan terus diadakannya sosialisasi 4 pilar kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.